karakteristiknya, kalau koin sendiri dia seperti uang sih. Jadi bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dan juga investasi. Ada token pembayaran, jadi fungsi ini sama sebetulnya seperti koin digital lain karena digunakan untuk pembayaran barang dan jasa. Kalau misalnya token itu bisa di-develop oleh siapapun. Sebenarnya semua orang bisa nih bikin token gitu, tergantung utilitasnya apa gitu. Halo, crypto lovers. Ini sepertinya sepele, tapi sangat penting loh. Emang, koin dan juga token kripto itu berbeda. Nah, sebelum dijawab, subscribe dulu, like, share, dan juga nyalain lonceng dulu ya. Mbak Ayu, makasih ya udah join bersama kami di sini di Crypto Talk. Hai Mbak Ayu. Halo Mbak Nadia. Langsung aja dijawab untuk pertanyaan pertama nih, Mbak Ayu. Oke, jadi aku langsung jawab ya. Simpelnya nih, beda untuk teman-teman di sini, crypto lover semua, bedanya antara koin dan token, kalau sebetulnya dua-duanya sama-sama aset digital. Tapi kalau untuk koin, dia didirikannya ini secara independen. Jadi dia didirikannya itu jadi si koin ini tuh dia punya jaringan blockchain itu sendiri gitu. Jadi dia berdiri di atas jaringan blockchain itu sendiri gitu. Kalau untuk token, dia itu diterbitkannya biasanya oleh suatu project dan didirikannya itu di atas jaringan blockchain milik milik pihak lain gitu. Jadi dia nggak punya jaringan blockchain sendiri. Bedanya sih itu yang paling simpelnya cuma di hal itu aja, yang satu dia punya jaringan blockchain sendiri, yang satu lagi dia numpang, let's say kayak numpang ke jaringan blockchain milik pihak lain. Nah, Mbak Ayu, contoh dari koin dan juga token itu sebenarnya apa saja sih? Oke, kalau untuk contoh dari koin itu yang paling gampang dan yang paling terkenal nih, pertama ada Bitcoin, kedua Ethereum. Karena mereka berdua ini memang sama-sama punya jaringan blockchain sendiri ya, kayak Ethereum juga kan dia punya nih jaringan blockchain sendiri. Nah, kalau token itu contohnya Toko Token atau TKO nih, proyek token pertama di Indonesia dari toko kripto. Nah, ini memang TKO sendiri kita nggak punya nih jaringan blockchain sendiri, jadi kita istilahnya numpang ke jaringan blockchain milik orang lain gitu. Apa sih yang dimaksud Tuh. dengan koin secara detail nih? Oke, jadi sebetulnya kalau koin sendiri itu dibuat tuh melalui proses mining atau penambangan ya istilahnya. Dengan mekanismenya ada proof of work atau proof of stake. Terus koin juga ini dihasilkan setelah proses tertentu yang dilakukan di jaringan blockchain itu sendiri. Nah, nanti setelah proses ini berhasil, maka akan menghasilkan koin sebagai imbalannya. Nah, karakteristiknya kalau koin sendiri dia seperti uang sih. Jadi bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dan juga investasi. Kalau misalkan secara keseluruhan dan juga mendetail, apa sih karakteristik dari koin itu sendiri, Mbak Ayu? Oke, pertama kalau koin itu dia terdesentralisasi. Artinya jumlah peredarannya si koin ini dia tuh tidak tergantung dengan satu lembaga atau otoritas tertentu ya. Jadi biasanya kayak Bitcoin. Bitcoin itu dia jumlah edarannya itu tidak tergantung dari misalnya kalau kalau rupiah kan Bank Indonesia nih gitu ya, ada dia menentukan jumlah edarannya yang harus beredar berapa banyak. Tapi kalau Bitcoin itu kan dia Mhm. tergantung dari supply and demand. Jadi dia Hmm. karakteristiknya pertama terdesentralisasi. Terus kedua itu dia dibangun di atas sistem blockchain gitu, dan dia punya jaringan blockchain-nya itu sendiri gitu. Jadi dia punya jaringan blockchain sendiri. Terus yang ketiga adalah dia menggunakan kriptografi sebagai jaringan keamanannya. Itu sih kalau misalnya untuk karakteristiknya. Kalau gunanya apa aja sih, Mbak Ayu? Boleh di-share nggak ke teman-teman crypto lovers? Oke, jadi kegunaannya itu aku kasih simpelnya ya, ada dua nih. Pertama, as aset kripto. Jadi koin ini dengan market cap yang besar, contohnya nih kayak Bitcoin, dia sebagai king of crypto gitu. Nah, dia ini menjadi daya tarik tersendiri nih bagi investor institusional maupun retail gitu. Kemudian kedua, dia ini menjaga sistem blockchain gitu. Jadi pengembangan dari teknologi blockchain ini oleh komunitas kripto berimbas pada adanya nanti tuh kompensasi nih untuk pengembangnya, untuk menjaga keandalan dari teknologi blockchain itu
itu sendiri. Nah, nanti dari situ ada sejumlah semacam ongkos sewa gitu, ongkos sewa blockchain ya, yang harus dibayarkan dari si pengembangnya ini dengan koin native tersebut gitu. Misalnya, kalau contohnya sih di toko kripto, kita kan pakai jaringan blockchain itu Binance Smart Chain. Nah, dalam pengembangan Mhm. toko mall, untuk kreator dan kolektor di toko mall itu yang mau melakukan aktivitas di sana, mau mengkoleksi NFT, kemudian nanti ada proses namanya minting, itu koleksi NFT, untuk mengkoleksi NFT-nya itu ada sejumlah gas fee yang harus dibayarkan gitu dalam bentuk BNB. Nah, itu dibayarkannya untuk jaringan blockchain itu juga gitu. Jadi untuk jaringan blockchain BSC tadi, kurang lebih kayak gitu sih Mhm. analoginya. Apa sih yang dimaksud dengan token itu sendiri? Boleh di-share ke teman-teman crypto lovers, Mbak Ayu? Oke, jadi berbeda ya dengan koin. Yang koin itu dia punya jaringan blockchain-nya sendiri. Kalau token ini dia sebagai aset digital yang diterbitkan oleh sebuah project gitu. Jadi dia dibuat dalam aplikasi terdesentralisasi juga yang terhosting di blockchain lain gitu atau di jaringan blockchain lain gitu. Seperti contohnya misalnya di jaringan blockchain Ethereum atau di Binance Smart Chain. Gitu sih kalau misalnya untuk token tadi perbedaannya. Oke. Nah, apakah sebenarnya ada prinsip-prinsip tertentu di balik token, Mbak Ayu? Oke, kalau untuk prinsip-prinsip tertentu itu ada 4. Pertama, programmable. Jadi token-token ini digunakan di atas suatu protokol piranti lunak gitu yang dimotori dari beberapa smart contract gitu yang berasal dari tentunya dari blockchain utamanya. Terus kemudian yang kedua ini adalah permissionless. Jadi semua orang itu bisa menggunakan token tersebut tanpa izin dari pihak manapun gitu. Kemudian yang ketiga itu trustless, jadi nggak ada satu otoritas pun yang mampu untuk mengendalikan peredaran token itu sendiri. Kemudian yang Mhm. keempat adalah transparansi, jadi seluruh kegiatan yang menggunakan token ini bisa diawasi dan dicatat oleh pihak manapun. Kalau token yang berbeda dengan kripto, gunanya apa sih, Mbak Ayu? Oke, jadi kalau token itu dia punya fungsi transfer nilai dan beberapa fungsi lainnya. Ada 5 sebetulnya. Pertama itu ada token sekuritas. Jadi dia itu merepresentasikan dari aset-aset yang real gitu atau beneran yang terdapat di dunia nyata. Contohnya misalnya instrumen surat berharga atau misalnya obligasi. Terus kedua itu ada namanya token utilitas. Nah, token utilitas ini sendiri jadi dia aset digital juga yang didesain sebagai sarana pengguna untuk bisa mendapatkan produk atau jasa di platform manapun ya, di platform tertentu gitu. Misalnya saya kasih contoh toko mall deh. Toko mall ini kan dia merupakan pengembangan utilitas dari toko token atau TKO kan. Nah, seluruh Mhm. NFT yang ada di toko mall ini nanti bisa dikoleksi dengan menukarkan sejumlah toko tokennya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh kreator. Itu untuk token utilitas. Kemudian ada yang stable nih. Jadi token ini dia memiliki nilai yang ditautkan dengan mata uang fiat. Jadi nilainya itu adalah 1:1 dengan nilai aslinya misalnya dolar Amerika Serikat itu ada koinnya itu tokennya itu adalah USDT. Kemudian juga ada euro juga kayak gitu. Terus kemudian yang keempat ada non fungible token. Ini token ini merupakan representasi dari benda yang unik dan hanya ada satu-satunya di dunia. Ini NFT. Kemudian yang kelima itu ada token pembayaran. Jadi fungsi ini sama sebetulnya seperti koin digital lain karena digunakan untuk pembayaran barang dan jasa. Gitu. Jadi tadi ada 5 Hmm. untuk kegunaan dari token itu sendiri. Nah, Mbak Ayu, sebenarnya apakah semua orang atau institusi bisa mendevelop koin atau token nih? Oke, kalau untuk koin dulu, untuk pembuatan koin itu akan lebih susah sebenarnya dibandingkan dengan pembuatan token. Karena jika membuat koin, maka pihak yang bikinnya ini dia harus bikin blockchain sendiri gitu. Dia nggak bisa pakai blockchain pihak lain gitu. Karena kan tadi seperti yang sudah dikatakan kalau koin itu dia
berdiri di atas jaringan blockchain-nya sendiri gitu. Sementara kalau misalnya token itu bisa di-develop oleh siapapun. Sebenarnya semua orang bisa nih bikin token gitu, tergantung utilitasnya apa gitu kan. Nah, dengan memanfaatkan jaringan blockchain yang sudah ada saat ini, misalnya pakai jaringannya Ethereum atau misalnya pakai jaringannya Binance Smart Chain, itu bisa gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, last but not least, sebagai seorang investor, apa sih yang harus diperhatikan nih Bayu untuk membeli token-token yang kecil atau koin micin katanya, supaya bisa tetap profit nih Bayu? Oke, nah mungkin maksudnya token-token kecil di sini kayak token-token baru lah ya istilahnya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman crypto lovers di sini yang pengen nih punya token-token kecil, misalnya atau pengen mulai nih dari toko token, kalian sih yang paling penting itu pertama dilihat di coin market cap. Pertama itu di situ udah jelas banget sih dia ranking ke berapa. Yang paling penting sih harus top 100 ya untuk yang supaya lebih aman kita pegangnya gitu ya. Top 100 terus nanti di situ juga ada sebenarnya penjelasannya dikeluarkan oleh siapa, kemudian pakai jaringan blockchain-nya yang mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk cek white paper-nya gitu. Jadi penting banget sih white paper itu karena di white paper tersebut itu tertera ya istilahnya kayak utilitasnya itu apa aja, kemudian projectnya ini dikeluarkan oleh siapa, orang-orang di belakang project ini siapa, kemudian roadmap ke depannya itu akan seperti apa gitu kan. Penjelasan-penjelasan rinci mengenai project dari token tersebut itu penting banget sih untuk menghindari apa ya token-token micin yang tidak berprofit lah ya istilahnya yang abal-abal gitu. Oke, berarti memang di mana-mana kalau misalkan mau masuk dan terjun langsung ke dunia aset kripto, itu kembali lagi ujung-ujungnya adalah melihat di coin market cap dan juga white paper-nya ya Mbak Ayu, karena sebenarnya sangat mudah teman-teman crypto lovers, semua sudah tertera di sana jadi eh, sangat mudah sekali untuk diakses, tinggal baca aja untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada di depan. Oke, thank you Mbak Ayu buat sharingnya ya. Luar biasa Thank you insight-nya banget banyak Mbak. sekali. Thank Terima you Mbak kasih sudah Ayu, diundang sehat balik ke selalu. sini. Sehat Iya, selalu jangan juga. bosan-bosan ya. Iya, Siap. Thank Crypto you, Crypto Lovers. Lovers. Oke. Oke, Crypto Lovers, jangan lupa subscribe, share, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syaidin pamit. Bye-bye.